Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini masih dalam keadaan sehat ya semuanya. Masih semangat untuk belajarnya. Di pertemuan ke-12 ini kita akan melanjutkan dengan materi kita masih di integral, tapi pembahasan kita itu adalah masuk ke teknik pengintegralan. Di sini kita akan membahas sedikit mengenai pengintegralan dengan substitusi. Sebenarnya pada saat review soal kemarin kita juga sudah ada membahas tentang soal ini, yang mana Anda bisa menjawabnya juga. Ini ketika kita memiliki suatu fungsi yang kita integralkan, misalnya adalah suatu fungsi f(x), dx, lalu kita dapat mensubstitusikan dengan kita memisalkan seandainya u itu adalah suatu fungsi gx, dan fungsi gx ini akan kita integralkan. Kemudian setelah itu baru kita mengganti lagi atau mensubstitusi lagi untuk mendapatkan dan mengubah fx tersebut, sehingga nanti terbentuk suatu fungsi HU/DU, yang mana H ini nanti adalah suatu integral juga atau anti turunan dari H. Misalnya seperti ini. Ada integral fx dx, itu sama dengan integral HU/DU sama dengan HU ditambah C. Yang mana nanti U ini kita ganti itu menjadi GX, sehingga hasil integralnya itu adalah HGX ditambah C. Lalu kita di sini adalah dengan cara mensubstitusi atau mengganti. Kita masuk ke contoh soal saja. Pertama itu adalah kita mencontohkan integral dari X per cos kuadrat X kuadrat dx. Lalu dari sini kita ingin melihat apakah hasil integral di sini. Kalau dilihat dari persamaan ini, cos kuadrat, oh nanti mungkin bayangan kita itu adalah 1 per cos kuadrat adalah kesekan, kayak gitu. Oh udah, nanti ini kita integralkan itu adalah yang X, yang kita misalkan itu adalah X kuadrat. Maka kita bisa tulis, misal di sini, U sama dengan X kuadrat, lalu kita integralkan kedua sisi, sehingga DU sama dengan ini X kuadrat, turunannya adalah 2X dx, sehingga DU sama dengan 2X dx. Kemudian kita beralih ke permasalahan yang diminta. Itu adalah integral dari X per cos kuadrat X kuadrat dx. Ini sama dengan, ini kita lihat dulu integral 1 per cos X kuadrat 1 per cos kuadrat X kuadrat, lalu dx di sini. Kita perhatikan dx kita itu adalah 2 1/2 du per x, kayak gitu. Tapi ini, tadi sudah kita misalkan adalah ini cos kuadrat X kuadrat. Supaya sama, ini adalah du, ini kan du ya, cos kuadrat U dikali ini dx-nya kita ganti du menjadi 2x dx, sehingga di sini karena di sini 2, supaya sama dengan persamaan ini maka kita kalikan dengan setengah, sehingga persamaan yang 1 per cos kuadrat X kuadrat dikali 2x dx dikali setengah itu sama dengan yang sebelah sisi kiri ini. Maka ini setengah, ini 1 per cos kuadrat U du. 1 per cos kuadrat U, 1 per cos kuadrat, 1 per cos kuadrat, maka itu sama dengan sekan kuadrat U du. Lalu integral dari sekan kuadrat itu adalah tangen U, maka ini adalah setengah tangen U tambah C, sama dengan, ini samanya agak 2 ini, sama dengan setengah tan U-nya kita ganti menjadi X kuadrat, jadinya setengah tan X kuadrat ditambah C. Nah ini kalau dengan cara pemisalan. Kita coba untuk yang kedua. Itu adalah persamaan kita ada integral X berpangkat 3 dikali akar dari X berpangkat 4 ditambah 11 dx. Kita perhatikan dari permasalahan kita ini. Ada X pangkat 3, lalu ada X pangkat 4 ditambah 11.
kelihatannya ada yang akan bisa menjurus ke X berpangkat 3. Caranya adalah dengan menurunkan X berpangkat 4 ditambah 11. Maka yang kita misalkan itu adalah U sama dengan X berpangkat 4 ditambah 11. Kedua ruas ini sama-sama kita turunkan. Maka U turunannya adalah DU, kemudian turunan dari X berpangkat 4 ditambah 11 adalah 4 kali X berpangkat 4 kurang 1, jadinya 4X berpangkat 3. 11 itu turunannya adalah 0, sehingga ini adalah 4X berpangkat 3 dx. Sehingga integral kita ini adalah X berpangkat 3 dikali akar X berpangkat 4 ditambah 11 dx. Sama dengan, nah ini kan ada 4 nih, ada 4 supaya dia 1, ini kan koefisiennya 1, supaya 1 maka kita bagi 4, maka di sini kali 1/4 integral X berpangkat 4 tambah 11, ini akar, ini kan sama dengan berpangkat setengah, maka kita tulis berpangkat setengah dikali, ini X berpangkat 3 dx itu kita ambil dari si DU ini, DU ini adalah 4X berpangkat 3 dx, sehingga bentuknya adalah ini. Sehingga ini sama dengan 1/4 integral X berpangkat 4 ditambah 11 berpangkat setengah D ini kan 4X berpangkat 3 dx ini kan adalah didapatkan dari DU ya, berarti U kita kan adalah X berpangkat 4 tambah 11, sehingga ini adalah ini sudah sama, X kita integralkan terhadap X berpangkat 4 tambah 11, maka yang kita integralkan adalah yang X berpangkat 4 tambah 11 berpangkat setengah. Maka ini setengah tambah 1 itu adalah 3/2. 3/2, jadi ini adalah 1/4 per 3/2. Jadinya itu adalah 1/6. Dikali X berpangkat 4 tambah 11 berpangkat 3/2 ditambah C. Jadi, di sini yang kita misalkan itu adalah U-nya itu sama dengan X berpangkat 4 ditambah 11. Nah, itu dengan cara substitusi. Jadi, tidak terlalu susah juga, asalkan Anda nanti bisa menentukan manakah persamaan yang akan yang merupakan bisa diintegralkan, kemudian ternyata dari persamaan itu ada yang bisa diturunkan. Tadi itu adalah pembahasan kita untuk integral tak tentu. Yang dipakai adalah ketika integralnya tanpa ada batas. Lalu bagaimana ketika misalnya integral kita ada batasnya? Kita coba contohkan untuk yang ini. Integral dari 2 sampai 5 untuk T dikali akar dari T berpangkat 2 dikurang 4 dt. Ini berapakah hasil integralnya katanya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya ini T, ada T pangkat 2. Maka ini ada yang bisa diturunkan ini. Berarti yang bisa diturunkan adalah T kuadrat dikurang 4, supaya hasilnya itu nanti adalah 2T. Kayak gitu. Jadi ada T dt kan. Jadinya misal, U sama dengan T kuadrat dikurang 4, maka turunan ini adalah DU sama dengan 2T dt. Kalau 4, min 4 kan turunannya adalah 0. Maka karena punya batas, maka kita lihat ini batas pertama T, karena ini kan variabelnya T. Maka T sama dengan 2, maka U sama dengan 0. Dari mana U sama dengan 0 diperoleh? Dari sini. Ini kita substitusi ke sini. Maka ketika T-nya 2, maka adalah U sama dengan 2 berpangkat 2 dikurang 4. Berarti 4 dikurang 4, 0. Lalu saat T-nya sama dengan 5, maka U-nya berapa? Maka ini adalah 5 berpangkat 2, 25 dikurang 4, maka dia adalah 21. Lalu, untuk hasil integral seperti apa? Maka kita tuliskan integral dikurang 4 dt sama dengan, ini kita integralkan, tadi kan kita misalkan bahwasanya U-nya adalah T kuadrat dikurang 4. Maka akar dari T kuadrat dikurang 4. Maka DU itu adalah 2T dt. Sehingga di sini adalah U berpangkat setengah DU nantinya. Karena di sini tidak ada koefisien selain daripada 1, maka di sini ada 2. Maka supaya 1, 2 ini kita bagi dengan
2 atau kita kali dengan setengah. Sehingga di sini adalah setengah kali integral dari, kita ganti menjadi U. U kita ketika T-nya sama dengan 2 kan adalah 0. Ketika T-nya sama dengan 5 adalah 21. Maka setengah kali integral dari 0 sampai 21 untuk kita ganti ini U berpangkat setengah dikali DU. Nah ini. Maka baru kita masukkan batas integralnya. Nah ini kita integralkan U berpangkat setengah tambah 1 berarti 3/2. 3/2 per ini kan per ya, jadinya setengah per 3/2 jadinya adalah 1/3. U berpangkat 3/2, batasnya dari 0 sampai 21. Sama dengan 1/3, baru kita masukkan 21. U kita ganti dengan 21, maka 21 berpangkat 3/2. Dikurang 1/3 dikali 0 berpangkat 3/2. Ya. Lalu baru kita hitung, oh ya ternyata ini mendekati ke 32,08. Nah itu kalau misalnya ada integral kita dengan cara substitusi, baik yang untuk yang tanpa ada batasnya, kemudian ada yang ada batasnya, atau kita namakan dengan integral tentu. Selanjutnya itu adalah kita masuk kepada teknik pengintegralan dengan integral parsial. Lalu seandainya kita memiliki suatu bentuk integral yang berbentuk U, integral UdV, maka ini sama dengan UV dikurang integral VdU. Ini untuk yang parsial tak tentu. Lalu bagaimana untuk parsial tentu? Maka bisa kita pakai integral dari A sampai B untuk UdV. Maka ini sama dengan UV dengan batas A sampai B dikurangi integral A sampai B untuk VdU. Ini adalah untuk yang parsial. Bagaimana untuk ini kita contohkan? Ini integral dari X cos X dx. Ada X cos X dx. Penyelesaiannya bisa ini, oh iya, ini cos X, X dengan cos X. Baru bisa kita misalkan. Oh ya, saya misalkan misalnya adalah U sama dengan X. Maka DU itu adalah turunannya si X dx. Maka kalau kita misalkan DV itu adalah cos X dx, supaya dapat V, maka ini sama-sama diintegralkan. Integral dari DV itu adalah V. Lalu integral dari cos X dx itu adalah sin X. Sehingga bentuk ini bisa kita tuliskan jadi integral cos X dx, yang ini sebagai U, ini sebagai DV. Lalu ini sama dengan U kali V. U kita adalah X, maka ini X kali V, V kita sin X dikurang integral V DU. V kita adalah sin X, DU kita adalah DX. Jadi ini integral dari sin X DX. Ini sama dengan X sin X, integral dari sin X itu adalah min cos X. Jadi sehingga ini adalah X sin X ditambah cos X ditambah C. Nah ini. Lalu bagaimana cara kita menentukan mana yang U, mana yang V, mana yang DV, kayak gitu. Itu triknya adalah kita pilih dari persamaan ini yang integralnya itu ada dan berkemungkinan dia adalah habis kayak itu. Maksudnya tidak perlu bentuk-bentuk persamaan lagi. Tidak memusingkan untuk mengintegralkannya lagi. Terkadang bentuk persamaan dari UdV ini ada yang sampai 2 kali kita lakukan. Itu adalah tergantung pada persamaannya. Nah ini bagaimana cara untuk melakukan dengan integral parsial. Ya, itu materi kita tentang teknik pengintegralan. Nanti kita simulasi dengan beberapa soal di materi kita ini. Untuk itu, Ibu mohon maaf atas salah penyampaian. Silakan bertanya nantinya. Semoga sehat-sehat saja semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.